yang mana tadi beliau telah menjelaskan bagaimana substansi daripada bid'ah sesuai dengan kitab Fatawa Al-Hadithiyah karya dari Imam Ibnu Hajar. Kita tahu Ibnu Hajar itu adalah dari kalangan Ashabina Asy-Syafi'iyah. Sedikit banyak beliau mengikuti pendapat-pendapat yang dikutip dari beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, karena beliau itu termasuk dari ulama yang berstatus nadir, atau beliau sebagai status orang yang mempunyai pemikiran yang sangat begitu luas. Kalau berbicara tentang masalah itu, saya tadi itu menyimak sekelumit terkait penjelasan tentang masalah konteks bid'ah yang berada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Tentang masalah bid'ah. Cuman saran saya kalau membahas itu yang ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah itu dibahas secara detail dan kemudian dikaji dari awal sampai akhir. Bagaimana tentang masalah pembagian bid'ah dan substansi daripada bid'ah min haitsu syar'iyyah dan kemudian min haitsu al-lughawiyah, dari sudut pandang bagaimana secara syariat dan kemudian bagaimana secara lughawiyah. Karena apa? Karena itu semuanya beristidlal atau berargumentasi daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari persoalan ini tentang masalah pembagian bid'ah yang disampaikan oleh para ulama, perlu kiranya untuk kita memahami satu persatu bagaimana para ulama ketika memberikan pembagian tersebut dan bagaimana para ulama ketika tidak mau memberikan pembagian tentang masalah bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Jadi kan seperti itu persoalannya. Dari berbagai sudut pandang perbedaan antara aswaja dan kemudian manhaj salaf, itu pasti ada titik temu dan persoalannya harus diselesaikan, itu pasti bisa. Jadi seperti itu kalau kita mau berbicara tentang masalah kitab yang menyebutkan tentang masalah konsep bid'ah dalam Ibnu Hajar. Ini saya buka juga kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjadi rujukan dari kalangan kiai, kalangan para ulama. Karena apa? Karena nuansa keilmuannya itu sangat bagus, karena munadharahnya itu bagus. Ketika ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan kemudian dengan Imam Romli, itu ada perselisihan para ulama. Ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa ketika perselisihan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Romli, maka yang didahulukan Ibnu Hajar. Ada juga dari kalangan ulama yang menyatakan ketika Ibnu Hajar bertentangan dengan Imam Ar-Romli, maka yang didahulukan adalah Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli dan kemudian Imam Ibnu Hajar ini sama-sama kuat dalam wawasan dan juga dalam keilmuan cara memahami konteks fikih yang sebenarnya. Jadi saya tertarik kalau tadi itu kok nuansanya kurang begitu baik ya. Karena apapun yang menjadi persoalan, kalau kita ingin mudzakarah atau musyawarah atau diskusi dengan baik tanpa dengan narasi hal-hal yang menjatuhkan, maka itu baik, terkecuali nanti ada nuansa-nuansa menjatuhkan, itu tidak baik. Jadi seperti itu. Dan sebagai pengantar, mohon maaf kepada beliau-beliau, mungkin yang tahu saya adalah beliau Sultan Mataram. Tadi juga saya juga live tadi. Apapun yang menjadi perbedaan, apapun yang menjadi soal pemikiran yang tidak sama, saran saya tidak perlu untuk mendiskreditkan dan apalagi menjatuhkan dan apalagi mengomentari yang kurang baik apa yang telah dinyatakan seseorang yang mana pernyataan tersebut tidak disepakati. Kalau saya kontekstualkan, kalau saya tasawurkan atau saya ijrokkan,
tentang masalah bid'ah. Oke, Anda tidak sepakat dengan bid'ah hasanah, tidak perlu untuk mengolok-olok orang yang mempunyai prinsip ada pembagian atau taksimul ulama tentang masalah bid'ah. Jadi seperti itu. Itu sebagai pengantar bagi saya. Untuk kata kunci dalam kitab Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah tentang bid'ah, ini saya buka juga kitabnya. Karena saya senang ketika membicarakan sesuai dengan konteks kajian kitab. Bukan narasi-narasi terjemahan ataupun narasi-narasi yang tanpa literatur dan ataupun dengan narasi-narasi yang tanpa mengikuti apa yang menjadi metodologi para ulama untuk mengkaji hadis. Mohon maaf dari beliau Sultan Mataram, mohon didekatkan ada kata kunci apa itu yang perlu dikritisi dan kemudian kita pahami tentang masalah konteks bid'ah. Ini saya buka kitab juga. Bisa di open kamera Om Kulcut. Untuk om kamera enggak bisa karena saya cuman iseng-iseng saja untuk berbagi keilmuan, jadi tidak bisa ya. Jadi gini permasalahannya ya. Jadi yang mengaku bid'ah hasanah itu ingin dihargai, tapi tidak mau menunjukkan perkataan ulama tersebut. Ya. Maksudnya? Misalnya Imam Romli mengatakan tahlilan hukumnya adalah bid'ah hasanah. Mohon maaf. Terawih menurut. Bentar. Tadi antum udah panjang lebar ya ngomongnya ya. Karena cuma dikit aja supaya paham gitu. Ya, supaya paham ya. Jadi di mana letak clash-nya itu ya? Clash-nya. Jadi ketika saya dulu aswaja, kemudian saya dikatakan bahwa saya bersikeras dulu mengatakan Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah hasanah. Jadi apa yang kami lakukannya adalah bid'ah hasanah. Termasuk sholat tarawih itu adalah bid'ah hasanah secara syariat, bukan secara lugawi. Ya. Lantas saya ditanya, ulama antum yang mengatakan secara syariat bid'atun syar'iyyah itu mana begitu? Katanya antum bilang Ibnu Hajar. Mana? Tulisan mana gitu? Ibnu Hajar mengatakan bid'ah syar'iyyah. Ternyata dilihatkan saya bid'ah lugawiyah. Terus di sini juga sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya? Sama yang sudah kita baca bersama. Ini kalau sama Ongkocluk kan ini udah dibaca ini kemarin. Jadi hampir bukan dia saja Ongkocluk ini yang sudah baca. Jadi hampir semua. Ada Safrizal, ada siapa, sampai disuruh kita cari kan, udah dicarikan begitu. Udah banyak. Artinya itu, ya. Artinya dulu saya katakan bahwa qaulu Umar ini adalah syariat. Tidak mungkin Umar itu berbicara secara lugawiyah gitu. Kan hanya awalnya kenapa sampai orang ribut-ribut gara-gara itu Romli yang mengatakan emangnya Umar ini dosen bahasa. Itu dari itu Romli. Pertama kali yang mengatakan begitu. Dipakailah dalil oleh aswaja bawah karena singa aswaja yang ngomong. Karena saya bilang dari tadi belum pernah saya melihat yang menerangkan kepada umat aswaja ini loh kata ulama seperti ini yang mengatakan bahwa kalau Umar ini secara bid'ah ya, bid'ah hasanah ini loh nih tulisannya nih bid'ah hasanah gitu kan. Nah itu makanya saya katakan tadi antum mengatakan mazhab Syafi'i itu atau mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah, saya mau lihat kitab antum. Qala Syafi'iyyu ya annal bid'ah bid'atani seperti itu. Kita mau lihat itu kitab antum itu mana gitu. Oke. Nah, jadi pentingnya kejujuran di sini. Sudah selesai. Jadi bukan harus istilahnya hargai dong kami. Kami ini kami ini mengatakan bid'ah hasanah, antum mengatakan dolalah nggak apa-apa, bukan permasalahan di sana. Permasalahannya ini kita ini umat Islam. Terus semuanya ingin menjadi ahli sunnah, ini tunjukkan kepada umat. Ini yang namanya ahli sunnah itu seperti ini, definisinya seperti ini. Ulamanya mengatakan itu seperti ini, begitu. Coba dibacakan. Jadi orang paham kita.